Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi di video sebelumnya itu ada penjelasan tentang uji hipotesis rasio dua varian populasi ya. Nah, di video ini adalah contohnya. Kita lihat contohnya gimana. Oke, jadi ada contoh berikut. Dicatat waktu perkecambahan dalam hari untuk 7 bibit kacang buncis jenis A dan jenis B. Jadi ada kacang buncis baru jenis A dan jenis B, macam-macam dua jenis ini dicatat waktunya masing-masing 7 bibit ya. Ini adalah sampel dari yang buncis jenis A, jadi ada 7 sampel. Begitu juga buncis jenis B, ada 7 sampel juga ya. Nah, pertanyaannya kita diminta menguji pernyataan bahwa varian waktu perkecambahan yang B lebih besar daripada variannya A dengan level significance level atau alfanya 5%. Nah, dari sini kita udah tahu ya bahwa yang mau diuji adalah varian A dan varian B gitu ya. Apakah yang B lebih besar daripada yang A? Maka pendekatan yang cocok untuk uji hipotesis atau dugaan ini adalah menggunakan distribusi F ya. Jadi seperti di video sebelumnya kalau mau lihat penjelasannya. Nah, sebelum kita lihat datanya, jadi kan kalau untuk uji F itu kita butuh membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nah, F hitungnya sendiri punya persamaan S1 kuadrat per S2 kuadrat kan ya. Nah, itu adalah varian sampel, artinya harus kita hitung dulu S1 dan S2-nya. Terus kalau di tabel kita butuh alfa sama butuh derajat bebas atau V. Nah, V itu rumusnya adalah N kurang 1 alias jumlah sampel kurang 1 ya. Nah, untuk yang A di sini dilihat bahwa A itu ada 7 sampel ya. Jadi N1-nya ada 7. Untuk yang A itu kita simbolin dengan 1, populasi 1. Terus S1 kuadrat atau varian sampel 1 itu adalah 10, sekian. Nah, ini dapatnya gimana? Silahkan buka video-video sebelumnya tentang ukuran penyebaran untuk menghitung variansi atau buka catatannya yang di sebelum UTS ya. Jadi untuk menghitung varian sampel kayak gimana yang pakai rumus sigma xi min x bar dikuadratin per n-1. Jadi semua data ini cari x barnya dulu, terus sigma xi min x bar dibagi n-1. Dapatlah ini. Jadi sebaiknya ini dicoba untuk bisa tahu cara ngitungnya sehingga didapat hasil yang ini ya. Hal serupa berlaku juga untuk yang B. Jadi ada 7 sampel juga ya. Nah, dari sini kita bisa lihat N2-nya adalah 7, S2-nya adalah 15, sekian ya. Ini bisa sebaiknya dicoba dulu dari data ini kok bisa dapat segini supaya bisa ngerti kalau ketemu data mentah kayak gini ya. Nah, pertanyaannya adalah uji pernyataan bahwa varian waktu perkecambahan yang B lebih besar daripada yang A. Jadi varian B, sigma yang B, tadi kan B disimbolin populasi 2, A disimbolin populasi 1 ya. Jadi sigma yang 2 kuadrat lebih besar dari yang 1 kuadrat gitu ya, alfanya 5%. Maka ini adalah satu arah kiri. Kenapa? Walaupun ini besar tapi kok kiri gitu ya. Ini kan karena B ditulis duluan. Jadi ini kan artinya kalau kita bilang B lebih besar dari A kan itu sama artinya kayak A kurang dari yang B kan ya. Atau A lebih kecil dari B. Karena lebih kecil berarti pakai yang kiri gitu. Sebenarnya nggak masalah asal di sini nanti semua yang B disimbolin 2, tapi supaya nggak bingung kita kan tadi udah sepakat yang A itu kita simbolin 1, yang B kita simbolin 2. Jadi H1-nya itu adalah sigma 1 kuadrat atau yang A kurang dari yang B. Ini karena yang B lebih besar dari yang A variannya. Oke? Jadi ini yang diminta adalah ini kan B lebih besar dari A, tapi karena kita nulisnya yang A duluan, jadi A kurang dari yang B atau varian 1 kuadrat kurang dari varian 2 kuadrat. Sehingga karena kurang dari kita pakainya yang uji hipotesis satu arah kiri.
Nah, maka statistik ujinya kan gampang ya. Cuman tinggal S1 kuadrat per S2 kuadrat. Sekali lagi ini tadi harus dihitung dulu ya. Terus tinggal dibagi, jadilah kita dapat F hitungnya sebesar 0,6792 gitu. Nah, F hitung ini kan akan kita bandingkan dengan F tabel ya. Berarti kita harus cari tabelnya. Jadi kita harus cari, kalau arah kiri itu kan gini ya bentuknya ya. Jadi kan kiri. Jadi alfa, oh sorry ini bukan alfa per 2, ini alfa ya, karena nggak dibagi 2. Karena satu arah, jadi ini harusnya alfa. Ini F1 min alfa, oke. Karena kiri, jadi yang dicari adalah 1 min alfa. Kalau kanan nyarinya F alfa, oke. Nah, kalau nanti kita dapat F hitungnya itu yang 0,6 tadi itu ada di sekitar sini, maka tolak. Kalau dia lebih dari sini, maka dia gagal tolak. Nah, sekarang kita kan tadi dikasih tahu alfanya 5% ya. Jadi perhatiin dulu ini alfanya harus 5% tulisannya di sini. Oke. Nah, terus perhatiin di sini ada V1 dan V2 ini degree of freedom atau derajat bebas, DF atau DB sama aja. Nah, sekarang kita lihat dulu V1. V1 itu kan derajat bebas 1 ya, dapatnya dari N dikurangin 1. Tadi kan kalau populasi 1 ada 7 ya. 7 kurang 1 jadi 6. Sehingga kita cari di sini angka 6. Oke. Terus yang kedua, degree of freedom yang populasi 2 yang B itu kan 7 juga, sehingga V-nya yang B itu 7 kurang 1 jadi 6. Jadi 6. Oke, kita udah dapat V1 dan V2, terus sekarang kita tinggal tarik. Ini ketemunya di mana? Ketemunya di angka 4,28 gitu. Oke, jadi F 5% atau 0,05 dari V1 berapa? 6 sama 6 itu adalah 4,28. Cuman ini kan uji arahnya kiri tadi ya. Karena uji kiri, jadi kita harus cari yang 1 min alfa. Jadi 1 min alfa itu kan 1 kurangin 5%, 95% ya. Jadi ini F 95%, 6 sama 6 itu adalah, kan ini significance level kalau lihat di video sebelumnya kita cuma punya 5%, 1% sama 0,1%. Sedangkan kita butuhnya 1 min alfa 95%, nggak akan dapatkan di tabel yang kita punya. Nah, jadi caranya nyarinya adalah 1 per F alfa. Oke. F alfanya berarti kalau di sini 95 berarti ini 5 ya. Jadi F5, V2, V1. Nah, kebetulan V2 sama V1-nya tuh sama. Jadi walaupun ini ditukar 6 sama 6 ditukar, dia akan tetap 6 sama 6 gitu. Jadi 6 sama 6. Jadi tinggal cari deh F5% 6. Oh, ini udah kita dapat tadi 4,28. Tinggal dimasukin. Jadi 1 per 4,28. Jadi F yang 95% untuk 6,6 itu adalah 0,2336. Ini adalah F tabelnya. Oke. Sehingga kalau di tabel F, kurva F kan kalau 5% kita dapat tadi 0,2336 dari F 95% 6,6 ya. Oke. Nah, tadi F hitungnya berapa? 0,6 kan. Jadi kalau di sini 0,2 berarti di sinilah sekitarnya 0,6 anggap ya. Jadi 0,6-nya ada sekitar sini. Ini adalah F hitung. Jadi F hitung kita ada di daerah gagal tolak karena dia nilainya lebih dari yang ini. Jadi dia gagal tolak H0. Jadi H0-nya nggak jadi ditolak. Betul. Karena H0 ini nggak jadi ditolak, maka ini yang kita terima kan. Karena ini yang kita terima, jadi keputusan kita adalah H0-nya gagal yang ditolak. Nggak jadi ditolak. Jadi H0 yang benar kan, karena gagal ditolak. Jadi kesimpulannya varian 1 sama dengan varian 2 atau variannya yang A sama dengan varian yang B. Jadi varian A dan B sama. Jadi dugaan awal yang tadi bilang B lebih besar dari A itu salah dengan kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5% gitu. Nah, sedikit untuk membaca tabel, jadi tadi mungkin masih membingungkan, jadi kita kasih contoh cara membaca tabel. Yang ini contoh pertama kalau yang dua arah ya, contoh kasus saja. Jadi kalau dua arah kita kan harus cari F tabel ya, jadi harus ada kiri sama kanan. Nah, contoh
kita punya diketahui alfa yang dipakai atau tingkat significance levelnya itu 2%. Terus diketahui N1 sampel dari populasi 1 itu 7, sehingga V-nya itu adalah 7 kurang 1 kan ya, N1 6, V1. Terus N2 diketahui ternyata tidak sama nih populasinya, size-nya, sampelnya. Jadi N2-nya 6, berarti berapa V2-nya? Berarti 6 kurang 1, 5. Jadi kita punya V1 6, V2 5. Kalau uji dua arah, berarti kan kita bakalan butuh alfa yang kiri dan kanan kan, bagi dua, sehingga ada 2 F tabelnya yang harus dicari. Nah, jangan lupa alfanya harus dibagi 2 karena dua arah. Karena tadi alfanya 2%, berarti alfa per 2 nya 1%. Jadi tabel yang akan kalian lihat adalah tabel 1%. Oke. Nah, sekarang F tabel yang kanan dulu ya. Yang kanan itu berarti F tabelnya alfa per 2. Karena alfa per 2 1%, berarti kita akan cari F 1%. V1 berapa? V1 6, V2 nya 5. Ya, F 1%, 6, 5 itu nilainya adalah 10,67. Kita lihatnya dari sini. Jadi ini adalah 1% ya, jangan lupa dicek. Ini adalah yang 1%. Tadi kan 1% kita punyanya V1. Ingat yang ini kanan ini adalah V1 ya, jangan sampai ketukar. Jadi V1 ini adalah 6, V2 ini adalah 5. Jadi ketemunya di angka 10,67. Sehingga F 1%, 65 itu adalah 10,67. Oke, ini sisi kanannya. Nah, sisi kirinya gimana? Sisi kirinya kan berarti 1 min alfa per 2 ya. Jadi 1 min alfa per 2 itu kan nggak nemu kita kalau 1 min alfa per 2. Jadi ini kan 1%, jadi F 99% itu kita nggak punya tabelnya. Karena tabel yang kita punya cuman yang 5%, 1%, sama 0,1%. Jadi caranya adalah kita bisa pakai dibagi. Jadi bagi ini sama dengan 1 dibagi F. Kalau ini 1 min alfa per 2, hilangin satunya, berarti tinggal alfa per 2. Jadi 1 dibagi F alfa per 2, V1 V2 kan awalnya. Nah, ini dibalik V2, V1. Itu yang harus dicari di tabel. Oke, jadi alfa per 2 kan 1%. V2 nya berapa? V2 nya 5, ini 6. Jadi kalian harus cari 1% yang 5,6. Kalau tadi kan di sini 6,5 ya, karena langsung. Nah, sekarang kita harus cari yang 5,6. Jadi ini V1-nya 5, V2-nya 6. Mana dia? Nah, ini 1% yang 5 sama 6. Angkanya adalah 8,75 gitu. Jadi 1% 5,6 itu adalah 8,75. Baru tinggal dibagi di sini. Nah, jadi 1 dibagi 8,75 gitu. Dapatlah 0,114. Ini yang kanan, ini yang kiri. Jadi 10 dan 0,114 tinggal dimasukin ke sini. Nah, jadi 10 dan 0,114. Nah, di sini tinggal dihitung deh, F hitungnya pakai yang tadi. Kalau dia ada di daerah sini dan sini berarti tolak. Kalau dia ada di angka antara 0,1 sampai 10 berarti dia gagal tolak, atau kita ambil H0-nya yang benar gitu. Itu kalau dua arah. Berarti satu arah kanan sebenarnya serupa aja ya. Kan kalau satu arah kanan berarti alfanya nggak perlu dibalik. Nggak perlu dibagi ya. Jadi satu arah kanan, jadi cuma ada satu F tabel, misalnya alfa 5%, V1 6, 5, berarti tinggal nyari F tabelnya 5%, 65. Kayak tadi ya, dapatlah 4,95 ini. Oke. Kalau yang satu arah, kanan berarti kan ini tinggal 4,95. Kalau dia lebih dari tolak. Kalau dia antara 0 sampai 4,95 ini berarti dia gagal tolak. Kemudian kalau yang satu arah kiri serupa juga, cuman bedanya ini pakai 1 minnya ya. Jadi kalau kita mencari, kita akan cari, aduh kok ini alfa per 2, sorry ini alfa, 1 min alfa. Jadi aduh alfa, maaf, ini angka ininya benar, cuman ininya salah nih, harusnya alfa ya, harusnya alfa ini. 1 min alfa, ini jadinya 1 min alfa itu kan 1 min 5%, 95% ya. Jadi nyarinya ini nggak ada, jadi harus dibagi F 5%.
karena tadi 6,5 berarti nyarinya 5,6 gitu. 4,39 tinggal cari sini 4,39, terus tinggal dibagi dapatlah 0,228, jadi di sini 0,228 gitu. Kemudian antara 0 sampai ini ditolak, antara ini diterima. Oke, nah nanti ada latihan soal, silahkan dicoba. Semangat!